Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji kamu habis gitu aja tanpa tahu kemana perginya? Atau kamu kepikiran kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, uangnya cukup nggak ya? Nah, kalau kamu belum pernah cek kesehatan keuanganmu, ini saatnya kamu melakukan financial check up dan bagaimana melakukan hal itu. Nah, teman-teman, financial check up itu penting banget teman-teman ya, biar kita tahu kondisi keuangan kita dan kita tahu apakah kondisi keuangan kita ini sehat atau justru perlu perbaikan. Nah, teman-teman, berikut kita akan membahas ada 7 pertanyaan yang wajib kamu jawab untuk tahu apakah kondisi finansialmu ini lebih bagus atau lebih sehat atau masih boncos. Nah, teman-teman, ada 7 pertanyaan yang bisa kita jawab dalam financial check up. Nah, yang pertama, apakah kamu mencatat pendapatan dan pengeluaran? Yang kedua, apakah kamu sudah membuat budgeting bulanan atau tahunan? Yang ketiga, apakah kamu masih memiliki dana darurat yang cukup? Dan yang keempat, apakah kamu sudah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan? Yang kelima, apakah kamu punya hutang yang sehat? Yang enam, apakah kamu sudah menyiapkan dana pensiun? Dan yang ketujuh atau yang terakhir, apakah kamu sudah memiliki proteksi keuangan? Oke, teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah kamu sudah mencatat pendapatan dan pengeluaran secara rutin? Nah, teman-teman, jika kamu belum melakukan pencatatan secara rutin, maka cobalah untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kamu tahu dalam sebulan uang yang kamu dapatkan ini habis buat apa aja? Banyak orang merasa kok uang saya cepat habis ya, tapi nggak tahu kemana perginya. Atau kamu merasa sudah hemat tapi ternyata penghasilanmu tetap nggak cukup. Nah, solusinya mulai catat setiap pengeluaran dan pemasukan. Bisa pakai aplikasi keuangan, spreadsheet, atau catatan manual melalui notebook, teman-teman. Nah, dari sini kamu bakal tahu dan bisa melihat pola keuanganmu dan jadi tahu apa sih sebenarnya kebocoran yang mesti kamu perbaiki. Oke, kita pada pertanyaan yang kedua. Apakah kamu sudah membuat budgeting bulanan? Nah, atau apakah kamu sudah membuat budgeting tahunannya, teman-teman? Nah, gaji besar bukan jaminan keuangan sehat kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, jadi budgeting ini akan membantu kita untuk membagi uang secara prioritas. Jadi teman-teman gunakan metode budgeting seperti 5-3-2 atau 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20%-nya ini untuk tabungan atau investasi. Atau gunakan metode lainnya yang kamu merasa itu cocok. Jadi jangan lupa buat juga anggaran tahunan supaya kamu siap menghadapi bagaimana pengeluaran besar seperti liburan, kemudian pajak, atau membeli barang-barang mahal. Oke, jadi gitu teman-teman ya, karena pada dasarnya setiap penghasilan yang kita miliki mesti kita kelola dengan baik. Oke, sekarang kita pada pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu memiliki dana darurat yang cukup? Nah, hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Tiba-tiba akan sakit, hilang pekerjaan, atau ada kebutuhan mendesak lain yang perlu kita selesaikan. Nah, pertanyaannya, kalau hal itu terjadi, apakah kamu sudah siap secara finansial? Nah, jadi standar dana darurat itu adalah untuk orang yang lajang itu 3-6 bulan pengeluaran. Kemudian yang sudah menikah, 6-12 bulan pengeluaran, dan punya anak, 12 bulan pengeluaran. Nah, ini standar teman-teman ya. Kalau kita mampu memenuhi ini sudah bagus dan sehat, dan tentu saja sudah lebih baik. Nah, kalau belum, segera mulai dari nominal yang kecil dan tingkatkan perlahan-lahan. Jadi simpan di rekening terpisah atau instrumen yang mudah kita akses, seperti reksadana pasar uang atau rekening yang bisa kita akses rekening tersendiri. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah kamu sudah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan? Nah, jadi teman-teman mengandalkan satu sumber penghasilan itu, terutama dari gaji saja, itu sangat beresiko. Nah, kalau ada apa-apa dengan, ya amit-amit gitu ya teman-teman, dengan pekerjaan kita, apakah kita punya plan B? Nah, jadi solusinya mulai mencari penghasilan tambahan. Bisa dengan cara freelancer, kemudian bisnis kecil-kecilan, investasi, atau memiliki passive income dari saham atau reksadana. Ingat teman-teman, multiple stream of income ini bikin keuangan kita jadi lebih stabil dan aman. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita pada pertanyaan yang kelima. Apakah kamu memiliki atau punya hutang yang sehat? Nah, untuk itu teman-teman, hutang itu nggak selalu buruk, asal masih dapat ditoleransi, batasnya wajar, dan kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah, teman-teman perlu cek rasio hutangnya, teman-teman. Jadi, yang pertama kita cek rasio hutang. Nah, jadi yang pertama itu total cicilan itu kurang dari sama dengan 30%. Nah, ini artinya hutangnya itu, rasio hutangnya itu sehat.
Kemudian total cicilan itu 30-50%, ini sudah mulai harus teman-teman waspadai. Dan yang ketiga, total cicilan di atas 50% itu pertanda bahaya. Jadi, segera perbaiki strategi keuanganmu. Ya, kalau punya hutang konsumtif yang tentu saja membebani, maka prioritaskan untuk dilunasi terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi pada yang instrumen yang besar gitu, teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah kamu sudah menyiapkan dana pensiun? Nah, jangan diketahui bahwa pensiun itu pasti, tapi dana pensiun belum tentu ada kalau nggak kita siapkan. Jadi, jangan sampai di usia senja kita masih harus kerja mati-matian karena kita nggak mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu teman-teman, mulailah untuk menyisihkan 10-20% dari penghasilan untuk investasi jangka panjang. Bisa melalui reksadana pasar uang, reksadana saham, atau melalui saham individual, atau instrumen pensiun lainnya. Jadi, makin cepat teman-teman mulai, makin ringan beban yang harus kita tanggung. Nah, karena ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan, teman-teman. Jadi, sebagai improvisasi, di beberapa kesempatan saya sudah membahas tentang dana pensiun ini. Nah, berikutnya yang ketujuh, pertanyaan terakhir, apakah kamu sudah memiliki proteksi? Proteksi dalam hal ini proteksi keuangan. Nah, jadi, salah satu kesalahan banyak orang itu adalah mengabaikan asuransi. Jadi, jangan sampai kerja keras bertahun-tahun hancur karena biaya darurat yang besar. Oke, kita masuk pada checklist proteksi keuangan. Yang pertama, ada asuransi kesehatan, minimal BPJS plus asuransi tambahan kalau perlu. Kemudian yang kedua, asuransi jiwa. Nah, kalau kita punya tanggungan. Dan yang ketiga, asuransi aset. Misalnya asuransi kendaraan atau asuransi rumah. Nah, ini benar-benar checklist proteksi keuangan yang perlu kita buat, teman-teman. Minimal ada 3. Nah, puji Tuhan dari saya pribadi sudah mempersiapkan ini, termasuk untuk asuransi aset berupa asuransi rumah. Nah, jadi jangan anggap asuransi ini sebagai beban, tetapi anggap ini sebagai proteksi agar kita nggak rugi besar pada saat kejadian tak terduga ini tiba, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sekarang gimana nih nentuin skor check up finansialnya? Nah, seberapa sehat sih sebenarnya keuangan kita? Oke, jadi teman-teman, dari 7 pertanyaan yang udah kita bahas barusan, sekarang saatnya kita menilai kondisi keuanganmu. Nah, gunakan sistem penilaian sebagai berikut. Nah, pertama, jawaban ya. Nah, ini adalah 1 poin. Kemudian jawabannya belum, ini 0 poin. Nah, totalnya itu ada 7, teman-teman. Jadi poin maksimalnya 7. Nah, berikut teman-teman kita interpretasi dari hasil financial check-up-nya. Untuk 6-7 poin, keuangan kita itu sehat dan stabil. Nah, selamat. Jadi kamu sudah berada pada jalur yang benar dalam mengelola keuangan. Jadi, kamu punya kontrol yang penuh atas pendapatan dan pengeluaran. Kemudian budget sudah terencana dengan baik, dana darurat dan proteksi keuangan aman. Tidak ada beban hutang yang berlebihan. Jadi sudah mempersiapkan dana pensiun juga dan memiliki lebih dari 1 penghasilan. Jadi next step-nya kamu fokus pada peningkatan investasi, kemudian mencari peluang passive income dan mengoptimalkan strategi keuangan agar semakin kuat. Berikutnya yang kedua, 3-5 poin. Jadi keuangan cukup sehat tapi perlu diperbaiki. Nah, keuanganmu memang sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki. Mungkin kamu masih kesulitan dalam budgeting atau belum memiliki dana darurat yang cukup. Kemudian yang kedua, bisa jadi kamu hanya mengandalkan 1 sumber penghasilan atau belum mempersiapkan dana pensiun dengan baik. Nah, next step-nya teman-teman, prioritas untuk memperbaiki area yang belum optimal. Dan mulailah dari dana darurat, kemudian budgeting, dan juga diversifikasi penghasilan agar keuanganmu lebih stabil. Nah, bagaimana yang selanjutnya? 0-2 poin. Nah, jadi keuangan ini rentan dan butuh perbaikan segera. Oke, jadi kondisi ini sangat beresiko, teman-teman. Nah, mungkin kamu tidak tahu kemana perginya uangmu setiap bulan, kemudian tidak juga punya budgeting dan tidak punya dana darurat atau proteksi keuangan, atau bisa jadi hutangmu itu terlalu besar, atau kamu mungkin belum menabung dan berinvestasi. Berikutnya, next step-nya, segera ambil tindakan. Tindakannya apa? Nah, yang pertama, mulai dari mencatat keuangan dan membuat budgeting. Yang kedua, bangun dana darurat minimal 1 bulan pengeluaran dulu. Yang ketiga, kurangi hutang konsumtif dan cari peluang income tambahan atau side job dan mulailah berinvestasi. Nah, jadi jangan panik teman-teman, karena semua orang bisa memperbaiki keuangan asal ada niat dan aksi nyata. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, itu dia tadi pertanyaan wajib yang kita perlu jawab dalam financial check-up. Nah, kalau 7 pertanyaan ini kamu masih banyak jawabnya belum dan lebih membutuhkan banyak usaha, jangan panik teman-teman. Yang penting, mulai dari sekarang,
kamu mesti tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan teman-teman, ngomong-ngomong, berapa skor finansialmu dari 7 pertanyaan ini? Nah, tulis di kolom komentar kalau skormu masih rendah. Atau jangan khawatir, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membuat keuanganmu jadi lebih sehat. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga supaya mereka tahu dan supaya mereka juga bisa ngecek kondisi finansialnya. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.